Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi untuk pembelajaran hari ini. Kita belajar di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan di pembelajaran 5. Hari ini kita akan melihat bagaimana pengolahan susu dan juga belajar tentang volume. Ayo simak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Anak-anak, apa manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Yang pertama adalah gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Ketiga, mengolah susu menjadi produk baru seperti Yakult, keju, mentega, dan es krim. Keempat, makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Nah, anak-anak, ayo kita mencari arti kosakata baru yang ada dalam bacaan di atas. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Pengemasan artinya proses atau cara atau perbuatan mengemasi suatu benda. Kedap udara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Setelah kita mengetahui arti kosakata baru tersebut, sekarang kita buat kalimat baru menggunakan kata-kata tadi. Yang pertama adalah daya tahan. Susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Teknologi. Susu sapi diolah menjadi Yakult menggunakan teknologi fermentasi. Pengemasan. Pengemasan produk susu membuat susu menjadi lebih awet. Kedap udara.
kemasan kedap udara menjadikan makanan lebih awet. Simak cerita tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak biasa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minuman Yakult Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri sifat individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, anak-anak bisa lihat ada kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Anak-anak bisa melihat gambar tersebut. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, anak-anak, ayo membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Berilah tanda centang atau lingkari gambar yang memiliki volume banyak. Kita lihat ada galon, terus air kemasan, botol, ya, mulai dari berbagai macam ukuran. Nah, kita lihat mana yang paling banyak memuat air. Itu berarti volumenya lebih besar atau lebih banyak. Nah, kita juga belajar mengurutkan volume benda cair. Amati 3 kemasan susu dengan kardus. Nah, sekarang urutkan susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Nah, kita lihat paling sedikit adalah nomor 3. Selanjutnya nomor 2 dan nomor 1 yang paling banyak. Berikutnya urutan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Urutannya adalah nomor 3, 4, 2, 5, 1. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar tentang
bagaimana pengolahan susu dengan menggunakan teknologi pangan. Terus selanjutnya kita belajar tentang bagaimana keberagaman dalam kehidupan sehari-hari dan juga belajar tentang volume suatu benda. Tetap rajin belajar, tetap semangat, rajin membaca, dan selalu patuhi protokol kesehatan.